Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Setelah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepadanya kedua loh hukum, loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Dari nats ini, kita akan merenungkannya dengan tema hukum yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum atau peraturan adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua bangsa dan suku bangsa telah berusaha membuat hukum-hukumnya masing-masing. Budaya dan tradisi mengatur bagaimana relasi atau hubungan antara manusia dengan Tuhan yang adikodrati dengan dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Melalui bacaan kita dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 18 ini, kita melihat bagaimana Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada umat Israel melalui hukum yang ditulis pada dua loh batu yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara umat dengan Tuhannya dan hubungan umat dengan sesamanya. Pada loh batu yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah yang isinya secara singkat demikian.
Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Allah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan menyembah dan beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menggunakan nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Termasuk apa yang tertulis pada loh batu yang kedua, yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang secara singkat isinya adalah: pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang kedua, jangan membunuh. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan mencuri. Yang kelima, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang keenam, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi, hukum Tuhan Allah ini yang oleh Tuhan Yesus disingkat menjadi dua hal penting yang perlu dan harus menjadi dasar dan pondasi bagi segala aturan-aturan dan hukum yang ada di dunia ini. Apa yang disingkat oleh Tuhan Yesus berisi hal tentang kasih. Yang pertama, supaya manusia mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan yang kedua, supaya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu tertulis di dalam kitab Matius 2 ayat 37 sampai 39. Oleh karena hukum yang dibuat oleh Allah sendiri adalah pasti hukum yang terbaik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya melalui hidup kita kasih Allah dinyatakan melalui kehidupan kita sebagai duta-duta Allah di dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang sudah rusak oleh dosa, yang jauh dari kehidupan di dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kami diteguhkan, dikuatkan, diingatkan untuk mewujudkan hukum Allah, hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami memohon pertolongan supaya kami dapat menerapkannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.